umat menjadi ragu, takut, khawatir, jangan-jangan nanti setelah berkuasa, yang berkuasa itu bukan Anies Baswedan, tapi Nasdem dan Surya Paloh. Jangan-jangan kebijakannya ini akan berubah, tapi justru akan status quo, mempertahankan kebijakan rejim Jokowi yang represif, termasuk yang anti-Islam, yang dalam hal ini sudah digaransi oleh Hermawi Taslim dari Nasdem tadi, akan tetap mempertahankan keputusan Jokowi yang keputusan politiknya itu menzalimi HTI dan FPI. Belum berkuasa saja Nasdem berlagak sok superior, kalau meminjam istilahnya Bang Aziz Januar, ini sok-sokan ya, sok superior. Belum berkuasa dia, partainya juga nggak lolos, banyak memprediksi nanti nggak lolos parliamentary threshold, itu songongnya minta ampun gitu loh, apalagi kalau dia berkuasa. Bahkan dia menggaransi akan melanjutkan kebijakan rejim Jokowi, padahal kita tahu kebijakan rejim Jokowi itu zalim kepada ulama, kepada umat Islam, kepada ajaran Islam. Karena itu saya kira yang pertama tadi ingin saya tegaskan, ini Partai Nasdem tidak paham hukum gitu. Dan saya masuk yang kedua, ini lebih kepada penyesatan politik sekaligus fitnah terhadap siapa? Terhadap HTI sekaligus terhadap FPI. Apa tujuannya? Agar umat menjauh atau membenci atau mengalienasi atau menakuti umat dengan HTI dan FPI. Termasuk juga ya, bukan hanya umat tapi juga menakut-nakuti orang-orang yang dulu di FPI dan di HTI. Makanya saya juga mengimbau ya, nggak perlu takut orang-orang HTI ataupun orang FPI. Justru kalian harus tunjukkan jati diri. Kalau mereka kalian meyakini tidak terlarang, tapi kalau kalian diam, itu membenarkan stigma kalian terlarang, padahal nggak ada stigma status terlarang pada Front Pembela Islam, termasuk juga kepada HTI begitu. Yang selanjutnya, saya justru kasihan sama Pak Anies Baswedan gitu kan. Semangatnya umat Islam itu kan hari ini sedang ingin perubahan, dan diantara tandanya itu umat ingin memiliki pemimpin alternatif yang diyakini akan membawa arus perubahan. Tentu saja calon yang dianggap memenuhi ya kriteria perubahan tadi dan dekat dengan aspirasi umat Islam adalah Pak Anies Baswedan gitu. Tapi dengan statement Nasdem ini ya, umat menjadi ragu, takut, khawatir, jangan-jangan nanti setelah berkuasa, yang berkuasa itu bukan Anies Baswedan, tapi Nasdem dan Surya Paloh. Jangan-jangan kebijakannya ini akan berubah, tapi justru akan status quo, mempertahankan kebijakan rejim Jokowi yang represif, termasuk yang anti-Islam, yang dalam hal ini sudah digaransi oleh Hermawi Taslim dari Nasdem tadi, akan tetap mempertahankan keputusan Jokowi yang keputusan politiknya itu menzalimi HTI dan FPI. Alih-alih harusnya kan Nasdem, kalau dia benar-benar partai yang punya jargon restorasi, harusnya dia memberikan kampanye politik. Kami ya, kalau mendukung Pak Anies, kami berjanji akan merestorasi hak-hak konstitusional setiap warga negara yang sebelumnya dirampas secara sepihak oleh negara. Dalam hal ini kami juga akan merestorasi hak ya berserikat dan berkumpul sebagaimana konstitusi telah mengaturnya, yang sebelumnya dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia, juga Front Pembela Islam, yang telah ya dirampas oleh negara pada era Presiden Joko Widodo. Nah, kalau itu benar-benar saya kasih 2 jempol ya, restorasi Nasdem ya. Saya minta masyarakat pilihlah Partai Nasdem yang punya semangat restorasi, yang akan merestorasi hak-hak ya konstitusional yang dimiliki oleh HTI dan FPI. Tapi dia malah bicara begitu. Nah, ini yang kasihan tentu semangat umat yang sedang
memperjuangkan Anies Baswedan. Mereka kemudian akan jadi ragu dengan sikap politik Nasdem ini. Dan saya juga menjadi punya dugaan nih ya, bahkan bisa jadi keyakinan yang menyebabkan PKS dengan Partai Demokrat sampai hari ini ya tidak kunjung punya kesepakatan untuk segera mendeklarasikan Anies Baswedan itu jangan-jangan karena sikap politik Nasdem. Khawatir mereka jangan-jangan itu karena sikap diktator Nasdem yang tidak mau berkompromi, tidak mau mendengar aspirasi partai politik lainnya, atau bahkan mereka punya ya hal-hal yang rahasia yang tidak kita ketahui, yang kemudian khawatir nanti kalau Nasdem ya yang memimpin, yang punya kendali nanti akan lebih represif. Nah itu kan bisa saja. Karena aneh ya sampai hari ini 3 partai politik yang mengusung Anies ini tidak juga mendeklarasikan diri. Sementara secara sepihak Nasdem begitu pedenya mengklaim sebagai partai yang memperjuangkan Anies Baswedan gitu. Nah, yang terakhir tentunya nanti sebelum yang lainnya, saya ingin justru kita berpikir jernih melihat persoalan ini. Pertama, berpikir jernih tentang soal HTI dan FPI. Kedua, berpikir jernih tentang suksesi Pilpres 2024. Tentang HTI dan FPI itu kita harus melihat apa sih dosa FPI dan HTI yang hari ini membuat rusuh di Sulawesi Tengah sana, Morowali Utara di Sulawesi Tengah itu. Apakah kerjaannya HTI FPI atau ini dampak dari penerapan sistem kapitalisme global yang meliberalisasi sektor publik sehingga terjadi penjajahan, eksploitasi bukan hanya sumber daya alamnya, juga SDM, tenaga kerja kita diperas dan kemudian dizalimi oleh perusahaan-perusahaan mereka. Alih-alih memberikan pelindungan pada pekerja, justru perintah presiden yang utama adalah agar memastikan Kapolri agar PT GN itu Gunbuster Nikel Indonesia segera beroperasi kembali. Ini kan harga nyawa justru seperti tidak diperhitungkan atau tidak diperhatikan. Ini apa salahnya HTI sama FPI? Yang kemarin ya ada pembunuhan, pembantaian oleh gerakan dari OPM. Itu apakah salah HTI atau FPI? Dia kasus korupsi Jiwasraya, kasus BLBI, kasus banyaklah kasus korupsi itu. Apa kerjaan HTI atau FPI gitu? Kan nggak ada gitu. Justru rezim ini yang jelas-jelas banyak kasus. Kader Partai Nasdem itu banyak yang tangkap KPK karena kasus korupsi. Harusnya Partai Nasdem jangan terlalu melihat orang lain gitu, koreksi diri gitu loh. Lagi pula ini udah tahun politik, di tengah tahun politik yang harusnya semangatnya meningkatkan elektabilitas, ini Partai Nasdem malah bikin ulah ya. Saya nggak bisa menjamin kalau begitu Nasdem ini akan tetap dipilih umat, termasuk juga akan memuluskan rencana pencapresan Anies. Jangan-jangan kami khawatir, saya ya, ini strategi Nasdem mau ngacak-ngacak Anies Baswedan ya, merusak dari dalam ya, tadinya seolah-olah yang mengangkat kemudian menimbulkan keraguan umat terhadap pilihan itu, akhirnya ditinggalkan. Atau nanti pertama deklarasi ya, tiba-tiba misalnya sudah mendekati injury time ya, misalkan PKS sudah setuju, Demokrat sudah setuju, ini Nasdem narik diri sendiri, akhirnya kan nggak bisa nyapres juga, habis juga dikerjai oleh Nasdem. Nah di titik itu saya kira kita harus melihat masalah ini secara utuh, yang salah itu siapa gitu. Ini yang harus kita buka. Yang kedua ya, kalau itu terkait HTI dan FPI yang tidak masalah. Yang kedua terkait Pilpres ini, saya kira ini harus menjadi semacam catatan penting bagi umat Islam tentang sikap politik Nasdem. Belum berkuasa saja Nasdem berlagak sok superior. Kalau meminjam istilahnya Bang Aziz Januar, ini sok-sokan ya, sok superior. Belum berkuasa dia, partainya juga nggak lolos, banyak memprediksi nanti nggak lolos parliamentary threshold, itu songongnya minta ampun gitu loh, apalagi kalau dia berkuasa. Bahkan dia menggaransi akan melanjutkan kebijakan rejim Jokowi, padahal kita tahu kebijakan rejim Jokowi itu zalim kepada ulama, kepada umat Islam, kepada ajaran Islam. Jadi saya minta kepada umat Islam untuk benar-benar ya menggarisbawahi sikap politik Nasdem ini yang dia tidak malu-malu, tidak dengaling-aling, terbuka menyampaikan itu kepada. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara ukuran parameter indikator dakwah itu berhasil, ya ukurannya apakah syariat itu bisa tegak atau tidak. Jadi kemenangan Islam itu kalau hukum Allah tegak. Sampai hari ini tidak ada satupun visi misi seorang presiden itu untuk menegakkan syariat Allah, hukum Allah. Karena memang desain presiden itu bukan untuk menegakkan undang-undang Allah. Presiden itu didesain untuk menegakkan undang-undang. Jadi kalau kita ingin pemimpin yang didesain untuk menegakkan undang-undang Allah, itu yang disebut dengan khalifah. Sistemnya disebut khilafah. Sumber hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau sistem politiknya tetap demokrasi, maka presiden mandatnya itu adalah untuk menjalankan undang-undang rakyat, bukan undang-undang Gusti Allah. Kemudian kalau kita menggunakan sistem politik demokrasi ini sampai kapanpun ya tidak akan
sampai pada kemenangan Islam, karena desain daripada demokrasi itu adalah untuk memenangkan hukum rakyat, undang-undang rakyat, undang-undang manusia, hukum-hukum hawa nafsu gitu. Sementara kita kan sudah dikatakan oleh Al-Quran, kita itu tidak boleh, ini hukmu illa lillah ya, hak membuat hukum, perintah, larangan itu hanya Allah. Di dalam Islam, law making proses itu melalui proses apa yang disebutkan istimbat, melalui metode istihad yang digali dari sumber hukum yang berasal dari wahyu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyas. Kalau dalam sistem sekuler, sistem demokrasi, law making prosesnya itu melalui suara rakyat. Rakyat karep riba halal ya jadi halal. Rakyat karep ya kita itu makan dengan makanan yang haram ya jadi halal. Rakyat karep ya miras jadi halal ya halal. Makanya dalam sistem politik demokrasi ini tidak ada mandat bahwa negara harus mengharamkan miras. Karena memang mandatnya bukan dari Allah, tapi mandatnya untuk menjalankan hukum hawa nafsu. Saya kira itu, jadi jangan sampai kita kemudian merasa umat Islam itu buntu, nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Jalan keluarnya ketika kita menetapi jalan dakwah itu dengan orientasi yang sahih. Apa orientasi yang sahih? Yang memenangkan Islam, memenangkan hukum Allah. Dan memang perlu pentahapan, dan kalau tahapan itu belum sampai puncak, bukan berarti kita kalah. Justru ukuran kita menang itu kalau dalam proses pentahapan itu kita tetap istiqomah. Begitu, terima kasih.